Halo semuanya, masih di Ferdinand Sinaga Story. Nah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang kemarin saya bikin di Instastory saya di Instagram. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya, jadi saya jawab di sini saja. Nah, banyak pertanyaan dari teman-teman itu menanyakan kabar. Kabar saya puji Tuhan baik-baik saja. Sampai saat ini saya sehat, saya kuat, saya tetap bugar dan tetap menjaga kondisi. Semoga teman-teman semuanya juga yang bertanya kabar dan tidak bertanya kabar pun semuanya tetap diberikan kesehatan. Di pertanyaan-pertanyaan berikutnya ada yang bertanya dari saya harus cek dulu ini pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan yang kedua dari teman kita M Yusuf 10 Raja. Bang, rindukah dengan suasana Mato Angin? Yang jelas saya pemain bola, bermain di kandang PSM Makassar di Mato Angin. Saya rindu atmosfernya, saya rindu bermain bolanya, dan rindu juga berlatih dan bertanding bersama teman-teman. Semoga saja pandemi COVID-19-nya cepat selesai. Terus liga kita cepat dimulai dan kita bisa bersama-sama lagi di lapangan, pemain dan supporter. Sama-sama berdoa. Di pertanyaan selanjutnya ada Ryan 1208. Siapa yang memotivasi kita untuk bikin channel YouTube, Kakak? Pertama, istri saya yang mendorong saya membuat channel YouTube ini hanya berbagi saja, sharing-sharing dan mengetahui tentang perjalanan sepak bola saya dan karir saya dan prestasi-prestasi apa saja yang saya dapat. Dan ada juga kadang saya undang teman-teman pemain untuk bercerita juga, berbagi pengalaman buat teman-teman semuanya. Setidaknya dari cerita saya dan cerita teman-teman pemain yang lain, mudah-mudahan bisa sedikit atau banyaknya untuk menginspirasi teman-teman semuanya yang mempunyai bakat untuk terus berkarya. Jangan pernah takut, jangan pernah minder, dan tetap berjuang gitu. Nah, di pertanyaan selanjutnya ada dari teman kita Williao 97. Pemain idola siapa dan tim favorit di negeri dan luar negeri? Pemain idola saya itu di Indonesia yang pasti 2 striker, Bambang Pamungkas dan Kakak Boci. Kalau di luar negeri saya mengidolakan Alvaro Recoba dan Rivaldo. Sama-sama kaki kiri kalau yang di luar negeri. Dan tim favorit saya itu Inter Milan. Zamannya waktu itu masih Yuri Djorkaeff, itu saya senang sekali. Kita lanjut lagi di pertanyaan yang berikut. Ada Julius.k21. Dia bilang, kenapa tangan kanan selalu pakai perban? Apakah itu menjadi ciri khas abang kah? Ya, itu kebiasaan saya yang menjadi ciri khas saya. Pakai perban di tangan sebelah kanan. Begitu. Terus ada Rusdiansyah 07. Gol yang paling berkesan saat bermain di PSM. Semua gol saya menurut saya berkesan untuk saya. Karena ya cetak gol. Ada Trenum 14. Sejak kapan main Free Fire? Salam teman mabar. #package. Saya main Free Fire itu sejak pandemi COVID saja. Sejak dirumahkan, anak-anak main, jadi saya ikut download dan main bareng anak-anak. Terus ada dari Ahmad Zul. Kalau Bang Ferdinand jadi pelatih, starting 11-nya siapa-siapa saja? Nah, kalau saya jadi pelatih, starting 11-nya siapa-siapa saja. Kemarin ada di video sebelumnya saya sudah buat bagaimana kalau Ferdinand Sinaga jadi pelatih, terus pemainnya yang mau direkrut, itu saya sudah bikin di video sebelumnya. Mudah-mudahan nonton di video sebelumnya. Ada Biawak MKS
satu kata untuk Boboto membuat saya merinding. Tuh. Nah, karena waktu 2014 setiap saya masuk kayak full stadion, terus bikin saya merinding selalu dalam pertandingan. Ya, saya merasa greget untuk menampilkan yang terbaik. Itu yang membuat saya selalu merinding di sana. Terus ada dari Asep Sopian AP21. Apa yang membuat FC Naga 17 ini begitu sangar di lapangan, namun di luar lapangan sayang keluarga? Nah, itu saya harus memang membedakan kapan saya di lapangan itu harus sangar, harus keras, total. Tapi di luar lapangan saya selalu sayang sama keluarga, itu memang beda. Kita harus tahu di mana posisi kita di lapangan atau di rumah. Dan di rumah pun saya tidak bisa marah. Walaupun ke anak-anak saja saya tidak pernah marah. Gitu. Ada Rere Irawan 7. Di saat pandemi latihan mandiri setiap hari kah Dragon? Ya, setiap hari saya latihan jogging pagi sama istri saya keliling kompleks rumah, terus habis jogging sekitar 30 menit langsung saya berjemur panas karena untuk kesehatan juga. Kita harus imun kita harus kuat. Terus sore-sorenya habis pagi jogging, berjemur, sorenya saya bikin kegiatan bersepeda sama anak-anak. Atau diseling-selingin main bola di depan rumah sama anak-anak lah. Ada pertanyaan dari Suaib Muhammad Dandi. Tempat traveling favorit Bang Ferdinand di Makassar? Banyak tempat favorit saya di Makassar. Biasa saya ke Malino, ke Bira, terus saya ke Toraja. Banyak tempat. Yang pasti tempat makan. Syah Hasrul, siapa pertama kali juluki The Dragon dan di mana waktu itu? Nah, ini yang juluki saya dulu itu Coach Robert. Dia pertama datang, terus karena dia tahu bahasa Indonesia sedikit, ya, dia ada nama saya Sinaganya, ada naga itu Dragon, jadi dia panggil saya Dragon. Tapi dulu juga ada senior saya, abang saya Saktiawan Sinaga juga, dia dijuluki The Dragon pertama lah. Mungkin saya mengikuti, tapi supaya The Dragon itu tetap ada di Liga Indonesia. Gitu. Pertanyaan selanjutnya ada di Ahmad S. Kafli. Kenapa sih bukan Bang Ferdinand yang ambil penalti waktu lawan Vietnam di Hanoi? Saya tidak ambil penalti karena mana hati dia lebih siap. Sebelumnya dia latihan penalti juga di latihan, jadi menurut saya dia yang lebih siap untuk ambil penalti. Begituan kan gol juga dan membuat Indonesia lolos ke final. Klub favorit Indonesia sejak kecil? Pertanyaan dari Ranungrah. Klub favorit saya di Indonesia sejak kecil itu Persib Bandung. Itu klub favorit saya. Pertanyaan dari Win Gita. Dia bertanya, bagaimana hubungan tak sekarang dengan Hendra Ridwan setelah insiden tahun 2015? Nah, saya pribadi itu dengan Hendra Ridwan setelah insiden itu, di hari itu juga saya sudah tidak ada masalah lagi, dan saya juga sempat kadang-kadang berlatih bersama di salah satu lapangan di Makassar. Jadi kalau saya setelah di lapangan ya sudah begitu, di luar lapangan ya kita berteman lagi. Ya jujur kalau dari pribadi saya sudah tidak ada masalah lah. Terus ada pertanyaan dari Arjuna 87. Dia bilang, apakah Ferdinand ingin pensiun di PSM? Ini saya akan menjawab pertanyaan ini karena pertanyaan pensiun ini banyak juga yang bertanya, teman-teman juga. Untuk saat ini kan saya tidak ada pikiran untuk pensiun. Saya masih panjang lah ingin bermain bola. Tapi untuk berencana pensiun itu, niat saya adalah untuk pensiun di PSM. Kenapa di PSM? Karena saya sudah punya rumah di Makassar, terus anak-anak saya juga sekolah, yang pertama sama yang kedua. Terus
kasihan juga kalau misalnya saya pindah-pindah, saya harus bawa mereka pindah sekolah lagi apa segala macam. Kalau saya kan kalau pindah tim selalu saya bawa istri dan anak-anak. Terus saya juga sudah sampai saat ini masih merasa nyaman di Makassar. Tapi niat saya ini pun harus didukung beberapa faktor. Karena ada faktor manajemen masih mau tidak bekerja sama saya, terus apakah saya masuk dalam skema pelatih begitu, apakah kenyamanan saya juga terganggu atau tidak PSM. Dan kalau misalnya manajemen masih mau kerjasama tapi pelatih tidak mau, ya pasti saya harus keluar. Itu tidak mungkin saya bertahan di sini tapi pelatih tidak menginginkan saya. Tapi sampai sejauh ini manajemen dan pelatih masih sejalan, masih menginginkan saya. Makanya itu sampai saat ini saya masih nyaman. Dan ada beberapa orang yang bilang kalau pemain ini pindah karena uang, karena kontraknya lebih besar. Tidak, uang itu relatif. Relatif karena kita pemain bola ini bekerja, dibayar sesuai dengan kemampuan dan kualitas. Begitu. Contohnya kemarin waktu saya pergi ke Malaysia, itu kesempatan terbaik saya dan saya memang mau merasakan sekali main di luar negeri, dan ada kesempatan di Liga Malaysia panggil saya dan ada bonusnya juga dengan nilai yang besar. Tapi saya pulang ke Indonesia karena ada beberapa faktor kendala yang membuat saya di sana tidak nyaman. Kalau memang saya masih karena uang, saya bertahan bisa saja. Tapi karena ada beberapa faktor yang membuat saya tidak nyaman, oke lah, saya mengundurkan diri, saya pulang dan bermain di Liga Indonesia. Jadi begitu. Jadi jangan selalu berpikiran pemain ini pindah ke sana karena tidak loyal sama tim, terus karena di sana lebih besar. Tidak. Kita semua pemain bola ini sama seperti kalian. Sama, tidak ada bedanya. Sama saja, tidak ada bedanya. Jadi begitulah. Mudah-mudahan kalian bisa nonton ini dan mendengarnya dengan berpikiran positif lah, mencermatinya dengan positif. Jangan ditelan mentah-mentah, tapi langsung berpikir negatif. Janganlah. Itu ya. Ini hanya sekedar sharing saja supaya kalian tahu bahwa pemain bola itu kerjanya dikontrak. Kalau tidak dikontrak lagi, ya cari tim lain begitu. Seperti itulah. Jadi kalau niat ada untuk pensiun di sini, tapi kita tidak tahu. Dikarenakan ini itu, mungkin saja saya pindah tim, saya pensiun di tim lain atau di mana. Ya, saya hanya menjalankan kerja saya dan mengikuti rencana dari Tuhan. Nah, itu tadi cerita yang agak panjang. Jadi itu supaya ada jawaban-jawaban kenapa itu.